Halo guys, balik lagi di channel Importi Laptop. Balik lagi di segmen rekomendasi laptop second. Nah, di depan kita udah ada laptop unik dari Asus ZenBook Duo OLED 14 inci. Nah, emang tuh ya Asus tuh nggak ada habisnya kalau soal inovasi. Ya, sesuai dengan tagline dari Asus, Insert of Incredible. Jadi mereka tuh selalu nyari sesuatu yang mustahil, yang nggak mungkin. Nah, contohnya yang satu ini. Kalau biasanya laptop itu cuma ada layar, keyboard, ya udah tampilannya kayak gitu. Tapi ini punya dua layar, satu layar utama, ada layar kedua dan juga ada keyboard, tak lupa juga dengan touchpad. Ini Asus ZenBook yang akan kita review di video kali ini. Yuk kita bahas mulai dari desainnya dulu seperti apa. Ini adalah Asus ZenBook Duo 14 OLED dengan kode unik UX8402. Nah, kita bahas dari desainnya seperti apa. Nah, desainnya ini udah aluminium premium lah ya pokoknya, karena bisa dibilang ini harga barunya dulu dibanderol di 29,9 juta. Tapi sekarang ini secondnya, nah tonton sampai habis untuk harga secondnya. Nah, tadi untuk dimensinya, dan ini bahannya tadi udah metal aluminium premium, kemudian untuk bodinya udah cakep banget pastinya, ini warna deep blue ya, kalau nggak salah, midnight. Nah, kemudian untuk beratnya, ini bobotnya cuma 1,7 kilograman aja. Nah, berbicara soal desainnya, nah di sini untuk layar keduanya udah ada ergolip design, jadi dia tuh agak ke atas sedikit. Jadi kalau misalkan kita pakai buat live streaming ataupun buat multitasking, ini tuh center to eyes, jadi satu jarak dengan mata kita gitu. Nah, kemudian untuk exhaust ada di sebelah kiri, kanan, dan juga belakang. Nah, untuk portnya di bagian belakang ada port charging, di bagian kiri dan kanan ini lengkap banget. Nanti akan kita bahas di bagian portnya. Di atas kertas untuk spesifikasinya menggunakan Intel Core i7 2700H. Nah, ini menggunakan prosesor yang biasa ditempel yang ada di laptop gaming. Nah, sekarang ditempel di Asus ZenBook ini. Nah, dia memiliki 4 performance core dan juga 8 efficiency core. Kemudian untuk base clock-nya di 2,3 up to 4,7 GHz. Untuk RAM-nya ada di 16 GB LPDDR5, artinya untuk RAM-nya nggak bisa di-upgrade, ini udah on board. Kemudian untuk penyimpanannya di 512 NVMe SSD. Dan untuk VGA-nya menggunakan Intel Iris Xe grafik. Nah, sayangnya yang varian yang kita review ini belum integrated grafik, jadi masih PGA bawaan, yaitu iGPU dari si Intelnya tadi. Nah, kemudian di sini untuk webcamnya sebesar 1080p Full HD, dan di sini udah menggunakan Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.0. Nah, kemudian untuk baterainya ada di 76 Wh, yang dimana bisa kita klaim untuk baterainya sendiri ya bisa bertahan di 3-4 jaman. Next kita bahas untuk layarnya. Di sini punya dua layar. Untuk layar utama di sini berukuran 14,7 inci. Di sini untuk resolusinya ada di 2,8K OLED. Nah, di sini refresh rate-nya udah 120 Hz. Kemudian udah VESA certified, dan di sini untuk HDR True Black-nya sampai dengan 500. Dan kalau misalkan HDR-nya lah, dia untuk nits-nya ada di 550 nits peak brightness. Nah, kemudian udah Pantone validated juga, dan layar keduanya ini menggunakan dari Asus ini namanya ScreenPad ya, ScreenPad Plus. Kemudian 12,7 inci untuk ukuran layarnya, dan untuk resolusinya ada di 2,8K. Ini IPS level, jadi ada sedikit perbedaan antara layar utama dan juga layar kedua. Dan di sini juga untuk layar keduanya yang lumayan brightness dan lumayan kontras kalau misalkan kita pakai di outdoor. Dan tidak lupa juga di paket pembelian teman-teman bisa dapetin ini namanya Asus Pen 2.0. Jadi di sini stylus pen bawaan yang bisa langsung teman-teman pakai kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas di bagian workspace-nya. Kita bahas mulai dari keyboard dan juga touchpad-nya, karena di bagian bawah ini terpotong sama layar yang keduanya. Nah, kita bahas untuk keyboard-nya ini khas Asus. Kemudian sudah terdapat backlight keyboard juga dengan tingkat 3 kecerahan. Nah, di bagian tombol F12-nya ini ada tombol spesial, yaitu tombol My Asus. Jadi teman-teman bisa langsung akses buat navigasi dan juga melihat utilities yang ada di si laptop Asus ZenBook ini. Kemudian di sebelah kanan ada touchpad, yang dimana touchpad-nya tuh ini kecil banget ya. Mungkin sebagian orang untuk tangannya yang yang terlalu besar ini nggak terlalu nyaman di bagian kanan. Tapi untuk ya namanya laptop dengan dengan teknologi yang baru dan nggak ada di laptop lain, ini cukup membantu. Yang jadinya
si Surface touchpad dan juga keyboardnya ini lumayan mepet gitu. Jadi karena terpotong dengan layarnya seperti ini. Oke, sekarang kita bahas kamera dan juga mikrofon yang ada pada Asus ZenBook 14 OLED ini. Nah, untuk kameranya sendiri ini beresolusi Full HD. Nah, sayangnya untuk megapikselnya kita belum mendapatkan info. Tapi kalau misalkan kita tes dan juga cek, ini kurang lebih ada di sekitar 5-10 megapiksel. Nah, langsung aja kita tes untuk kualitas kamera dan juga mikrofonnya seperti apa. Oke, cek tes 1, 2, 3. Nah, berikut adalah perekaman langsung dan juga suara mikrofon dari Asus ZenBook 14 OLED. Nah, gimana buat teman-teman? Nah, sekarang kebetulan kita lagi ada di outdoor. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ke belakang, ini lumayan backlight. Tapi kalau misalkan kita dipakai di ruangan, ini lumayan cukup jelas. Dan untuk suaranya, apakah terdengar noise atau seperti apa? Teman-teman bisa langsung aja komen di bawah. Oke, sekarang kita bahas dari segi entertainment, yaitu speakernya seperti apa. Nah, untuk speaker yang ada pada Asus ZenBook 14 OLED ini, nah dia speakernya downfiring, ada di bagian bawah. Nah, yang pastinya udah stereo speaker dan juga klaim dari Asus ini udah menggunakan Smart EMP Technology dan juga speakernya itu tuningan by Harman Kardon. Nah, gimana untuk kualitas speakernya? Yuk, langsung aja kita dengerin untuk kualitas speakernya. Oke, sekarang kita bahas dari port konektivitasnya mulai dari kiri sampai ke bagian belakang. Karena ini portnya dari kiri sampai belakang ini lumayan padat. Oke, langsung aja kita bahas ke sisi sebelah kiri. Di sini kita bakal menemukan exhaust fan yang dimana performanya tinggi, udah pasti membutuhkan airflow yang cukup gede seperti itu. Nah, kemudian di sampingnya lagi ada combo audio jack. Kita geser ke sebelah kanan. Di sini terdapat USB 3.1. Oke, sekarang kita bahas ke sebelah kanan. Di sini terdapat port USB dengan USB 3.2 yang dimana speednya udah lumayan kencang. Kemudian di sini ada dua USB Type-C Thunderbolt 4 yang dimana udah support dengan power delivery dan juga untuk display port. Nah, di sampingnya lagi ada indikator LED. Di sini power dan juga baterai. Dan di sebelah kanan nih kita bahas untuk portnya sendiri. Di sini ada exhaust, kemudian ada HDMI 2.1. Kemudian di sini ada micro SD. Ya, kalau misalkan teman-teman seorang konten kreator, ini pasti butuh banget port yang ini. Dan di sampingnya lagi ada port untuk DC atau untuk port casan. Nah, sayangnya casanya masih yang konvensional, itu masih yang buletan. Jadi bukan yang USB Type-C. Oke, sekarang kita bahas performa dari Intel Core i7 12700H yang ada pada laptop Asus ZenBook ini. Ya, kita tes dengan Cinebench R15 seperti biasa dan juga tes untuk SSD-nya kira-kira dapat berapa second per detik. Yuk, langsung aja kita tes performanya. Oke, jadi sebenarnya laptop Asus ZenBook 14 OLED yang punya dual screen ini sebenarnya diperuntukkan buat siapa sih? Yang pastinya bukan untuk orang yang mending-mending, buat untuk orang yang ya kerja biasa aja tapi lebih daripada itu. Yaitu cocok banget nih buat kamu seorang content creator yang selalu butuh namanya multitasking atau buka tab banyak atau buka aplikasi banyak sekaligus, atau juga buat seorang video editor ataupun seorang desain grafis ataupun yang membutuhkan screen pad luas. Nah, ini bakal cocok banget dipakai buat teman-teman karena dengan layar yang OLED, yaitu layar dari segi kualitas ini lumayan vivid dan juga
kontras banget dan ini cocok banget buat teman-teman pakai. Nah, yang pastinya ini nggak cocok kalau misalkan teman-teman dipakai buat ngegame karena dari segi performa dia tidak memiliki GPU tambahan yaitu Nvidia ataupun dari Radeon, cuma single VGA aja. Ya, makanya seorang konten kreator ini bakal cocok banget pakai laptop ini. Nah, berapa sih harga yang pantas buat teman-teman dapetin laptop ini? Nah, di Imported Laptop teman-teman bisa dapetin laptop ini dibanderol dengan harga 14 jutaan kecil. Jadi teman-teman bisa langsung bawa pulang, mengingat ini harga barunya bisa di 29 jutaan. Nah, oke. Untuk mendapatkan laptop ini teman-teman bisa langsung cek deskripsi di bawah dan teman-teman bisa langsung cek Instagram kita untuk katalog lebih lengkapnya, mulai dari laptop second sampai laptop baru juga kita ready. Dan informasi juga untuk laptop second yang dijual di Imported Laptop itu bergaransi selama 1 tahun, jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi. Oke, untuk detail laptop ini ataupun detail mengenai informasi tentang Imported Laptop, teman-teman bisa langsung cek deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video rese selanjutnya.